هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل فإن في تقواه السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat khusuf, jemaah salat gerhana bulan yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan senantiasa menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat diperoleh dengan bertakwa kepada Allah, dan keselamatan pada hari kiamat hanya dapat diperoleh dengan berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat khusuf gerhana bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Pada malam hari ini kita kembali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu tanda dari tanda-tanda keagungan Allah. Pada malam hari ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diperlihatkan kepada kita salah satu fenomena gerhana bulan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan itu kepada kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan itu kepada kita kecuali agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan peristiwa gerhana semacam ini adalah agar kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin membesarkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa tanda-tanda semacam ini hanya orang-orang yang memiliki akal, yang bisa mengambil ibrah, yang bisa mengambil pelajaran dari kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan peristiwa gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Hanya hamba-hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab, yang bisa untuk mengambil pelajaran, yang mentafakuri, yang berfikir akan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kebesaran yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka kita menimbang diri kita, apakah ketika melihat tanda kebesaran Allah semacam gerhana bulan ini, melihat pergantian malam dan siang, melihat penciptaan langit dan bumi, apakah kita mentafakuri itu dan mengingat Allah Jalla Jalaluh? Apakah kita berfikir bahwa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah? Kemudian setelah itu kita semakin takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki akal. Siapa mereka? Di ayat berikutnya Allah Jalla Jalaluhu melanjutkan, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Ulul albab,
orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal, itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Dan mereka mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Setelah itu, setelah melihat keagungan penciptaan langit dan bumi, setelah melihat keagungan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia kenal betul dengan bagaimana maha agungnya sang pencipta. Kalau makhluk-makhluknya saja begitu besar, bagaimana bulan Allah ciptakan, bagaimana matahari Allah ciptakan, bagaimana silih bergantinya siang dan malam penciptaan langit yang tak bertihang, begitu juga bumi. Maka dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mentafakuri itu, kemudian dia mengatakan di dalam dirinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Dia memahami betul bahwa tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan tanpa ada makna. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu memiliki makna yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada hamba-hambanya. Dia mengatakan, ulul albab itu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzaban nar, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat khusuf, salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, Allah menciptakan matahari dan bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita semua bahwa makhluk-makhluk besar yang diciptakan Allah itu tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk disujud, tidak berhak untuk dijadikan Tuhan. Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan, karena tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Apa buktinya? Bahwa ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, matahari tidak bisa menepis gerhana itu dari dirinya. Orang-orang yang menyembah matahari, Allah ingin tegaskan melalui ayat ini bahwa matahari juga lemah dan tidak mampu untuk menepis gerhana dari dirinya. Makanya kata Allah, la tasjudu lisyams. Jangan sekali-kali kalian bersujud mengibadahi matahari, wala lil qamar, dan janganlah kalian bersujud kepada bulan, karena bulan juga bukan Tuhan. Ketika gerhana menimpanya, dia tidak mampu untuk menepis gerhana itu. Kalau untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa memberikan manfaat, apalagi untuk orang-orang yang menuhankan dan menyembahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wasjudu lillahilladzi khalaqahun, dan bersujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan malam dan siang dan menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat khusuf, jemaah salat gerhana bulan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan gerhana baik itu matahari dan bulan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin walakinna Allah taala yukhawwifu bihima ibadah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari dan gerhana bulan tidak terjadi karena kematian seseorang. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menepis opini yang berkembang saat itu di kota Madinah. Karena ada para sahabat beliau yang menganggap bahwa terjadinya gerhana matahari di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebabkan oleh wafatnya putra tercinta beliau Sayyidina Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi gerhana matahari, beliau bergegas, beliau melaksanakan sholat.
Kemudian setelah itu beliau memberikan khutbah dan menyampaikan sabda beliau ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan itu tidak terjadi karena kematian seseorang. Bukan karena kematian putra beliau. Beliau ingin meluruskan apa yang diyakini oleh orang-orang saat itu. Karena keyakinan semacam itu bersumber dari keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Ditepis oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan bahwa salah satu hikmah kenapa Allah perlihatkan gerhana kepada hamba-hambanya, yukhawwifullahu bihi ma ibadah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuat hamba-hambanya dengan memperhatikan dan menyaksikan gerhana itu merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita takut melihat keagungan Allah, agar kita takut melihat maha kuasanya Allah, agar kita takut melihat maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun takut kepada Allah bukan berarti berlari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi takut kepada Allah justru malah berlari menuju Allah dan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat khusuf yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk salat ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan? Ketika terjadi gerhana matahari, sebuah fenomena alam yang ketika gerhana itu terjadi, maka sinar matahari akan tertutup. Alam semesta menjadi gelap. Ada rasa khawatir di dalam hati kita. Ada rasa takut dengan gelapnya dunia disebabkan oleh gerhana matahari. Kita disuruh salat oleh Nabi SAW. Ketika terjadi gerhana bulan, gerhana itu menutupi cahaya bulan, sehingga alam semesta menjadi gelap oleh gerhana itu. Dan ketika gelap kita merasakan rasa takut dan khawatir. Kemudian kita disuruh salat oleh Nabi SAW. Ketika terjadi sebuah kemarau panjang, lama tidak dituruni hujan, sebuah musibah seperti itu, kita juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk salat. Dan juga di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, ketika seperti terjadi gempa, terjadi angin topan, terjadi musibah dan bencana alam lainnya, kita diperintahkan untuk melaksanakan salat sendiri-sendiri. Semua peristiwa alam semesta, semua fenomena alam yang terjadi seperti gerhana yang menimbulkan ketakutan, yang mendatangkan kesusahan bagi kita, kita disuruh salat oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa salat yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menyelesaikan problem alam semesta. Maka apakah tidak mampu salat yang kita laksanakan itu untuk menyelesaikan permasalahan pribadi kita? Oleh karena itu, jagalah salat kita. Tegakkan salat kita, karena dengan itulah kita menghilangkan permasalahan dalam hidup ini. Kalau permasalahan seperti gerhana, seperti kemarau, seperti gempa bumi dan lain sebagainya, kita disuruh salat agar itu dihilangkan oleh Allah, maka sangat kecil bagi Allah untuk menghilangkan masalah pribadi kita dengan melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat khusuf yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, yadhhabul huznu bisajdah, hilang kesedihan dengan satu kali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang pertolongan Allah dengan sekali rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam azan diserukan setelah menyeru hayya 'alas shalah, kita diseru dengan panggilan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju keberuntungan. Artinya salat yang Allah wajibkan kepada kita. Dalam setiap masalah kita disuruh salat. Salat itulah yang bisa menghilangkan segala kegundahan, kegalauan, kegelisahan dan juga kesedihan dalam kehidupan di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah salat khusuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali meninggalkan salat, karena salat adalah kunci kebahagiaan kita. Seorang ulama mengatakan, "Idza hajartas salata fa'lam anna ar-rahata wal barakata wat tuma'ninata was sa'adata hajarat hayatak." Jika engkau meninggalkan salat kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya ketenangan hidup, keberkahan, kebahagiaan akan meninggalkan hidupmu. Maka perbaiki hidup kita dengan memperbaiki salat kita. Aslih salatak, aslahallahu hayatak. Perbaiki salatmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidupmu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bisa mengambil ibrah dari setiap tanda-tanda kekuasaan Allah, dari pergantian siang dan malam, dari penciptaan langit dan bumi, dari gerhana-gerhana yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga semakin menjadikan kita takut yang kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin
يا رب العالمين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكائنات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أزكى البشريات وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أنكم غدا ميتون وأنكم إلى الله تحشرون وتبعثون وعن كل صغير وكبير أنتم مسؤولون. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون فقال جل من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبي عبيدة عامر بن الجراح وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق صفوفهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا هذه في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والغلا والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.